Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember beserta jajaran yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPS Jember. Yang kami hormati juga Bapak Waturosi, unsur dari akademisi dan sahabat-sahabat semuanya dari Apindo dan yang lainnya. Sedikit kami mengevaluasi dengan berikan masukan seperti pada grup ya yang sempat saya tulis beberapa waktu lalu. Artinya kami sebenarnya tidak menginginkan ada tulisan-tulisan sedikit menyinggung dari beberapa sahabat-sahabat yang tergabung di DPKAP. Karena menurut kami begini, kami yang memegang tanggung jawab dan amanah dalam hal tim DPKAP ini ada undangan dari Disnaker Provinsi Jawa Timur tertanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 6 baru Pak Aris share ya di forum itu, sehingga kami menyikapinya sedikit emosional seolah-olah tim di DPKAP ini tidak objektif karena tidak memberikan keterbukaan, transparansi kepada seluruh tim. Bahkan di situ saya juga menulis, saya selaku wakil dari Selmusi tidak berebut di depan dalam hal ini untuk minta ditugasi. Tapi setidaknya ketika ada transparansi, ada sebuah kebijakan dari kepala dinas atau yang berwenang, kami menghormati. Sehingga ketika itu tidak ada, otomatis kami juga akan melakukan sebuah demo kecil-kecilan ya, dengan menulis seperti itu dengan harapan kedepannya tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan dalam hal kerjasama tim yang solid, karena ini menyangkut publik, menyangkut kepentingan masyarakat buruh di Jember dan Apindo juga dalam hal ini pengusaha yang ada di Jember. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang berikutnya, ketika kami sudah mendapatkan surat tugas bersama 4 orang dari Disnaker Pak Agus, dari Apindo Pak Imam, dari SPSI Mas Taufik, dan dari Selmusi saya selaku Ketua DPT Selmusi Umar Faruk. Di situ ada sebuah pernyataan dari perwakilan Serikat Pekerja Jawa Timur ya Pak Fauzi yang menyatakan bahwasannya usulan untuk kenaikan UMK di tahun 2023 itu persis dengan keinginan yang sering saya sampaikan, yaitu 10%. 10%, kalau Jember 10% itu sekitar 233.566, sehingga ketemunya 2.591.228. Angka nantinya kalau itu kenaikan UMK di tahun 2023 sebesar 10% terpenuhi. Itu yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Itu versi saya yang saat itu sama persis 10%. Saya pun sebenarnya sudah menyampaikan dan kami buat dalam bentuk video ya, pesan suara. Kebiasaan kami merekam itu karena memang selain bertambahnya ilmu bagi kami, itu merupakan jejak digital yang bisa menjadi dokumentasi bagi kita semua. Ketika kita di ruangan itu mau bicara apa kita tahu, kan ini ruangan formal. Di situ saya juga menyampaikan selain keinginan kenaikan UMK sebesar 10%, ya, saya mengkritisi juga tentang angka yang dikeluarkan oleh BPS. Artinya, saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Profesor Waturosi tadi, seolah-olah DPKAP ini tidak berdaya. Ya. Memang ya seperti itu mungkin ya. Lantas kalau tidak berdaya dan kita tidak berbuat banyak, apa gunanya kita? Kita ini ditunggu oleh masyarakat buruh di Jember. Mungkin sekitar hampir 200.000 itu buruh saja, belum lagi keluarganya. Lantas kalau kita tidak memperjuangkan nasib buruh, tentunya ya katanya tadi dosa besar, katanya Pak Imam. Dosa besar ini. Saya sepakat meskipun Pak Imam dari Apindo tapi masih bisa ya nuraninya untuk buruh itu ada, alhamdulillah. Dan kami sebenarnya dirugikan dengan kronologis UMK tahun 2021 kemarin
yang sebenarnya direkomendasikan oleh Bupati Jember ke Gubernur itu menjadi angka UMK lama 2.355.662, ini sangat dirugikan. Seharusnya kalau kemarin 2.400.000 ditambah kenaikan 10%, ini luar biasa. Ini kita dirugikan. Harusnya tuntutan kami bukan lagi 10%, pasti di atasnya. Kalau patokannya adalah 2.355.662. Karena angka dari Depekap di tahun 2021 keputusan bersamanya adalah 2.400.000. Cuman mohon maaf, tempo hari juga di saat kami bicara di gedung Kadin tersebut, nah ini bersumber murni dan mutlak dari Bupati atau memang Dinas Tenaga Kerja yang memberikan angka 2, yaitu UMK lama dan usulan dari Depekap. Nah, sehingga nanti kami mohon dengan hormat kepada tim, tidak ada lagi usulan yang diberikan kepada Bupati sebagai rekomendasi dari kita tim Depekap ini 2 angka. Mestinya dengan jelas dan tegas 1 angka. Ketika disepakati angka yang memang dinaikkan berapa, ya itu sudah. Tidak ada pedoman bagi Bupati untuk berpikir atau tidak jelas atas usulan dari Depekap. Saya kemarin buruk sangka 100% kepada Bupati. Bahkan ketika di RRI kami juga mengatakan berarti Bupati ini tidak peka terhadap usulan tim Depekap. Kalau sudah usulan dari Depekap ini tidak ada gunanya lagi, buat apa terus kita? Nah, bahkan kami dulu sempat mengusulkan tim Depekap menurut kami ini tidak hanya mencetuskan atau usulan-usulan terhadap UMK baru atau besaran nilai nominal UMK baru. Tapi bagaimana kita bisa mengawal UMK yang sudah kita perjuangkan bersama dan kita bersepakat di sini di ruangan ini ataupun di ruangan manapun sebagai satu kesatuan tim, dan ini tidak boleh lepas. Karena kemarin juga sama, dari Apindo mengatakan kami taat regulasi, kami taat hukum. Yang kami tanyakan sebenarnya seharusnya regulasi yang ditaati bukan hanya PP 36 sebagai dasar atau acuan untuk penentuan UMK. Tapi ketika ada pelanggaran di lapangan yang nilainya cukup signifikan, hampir di atas 50% pelanggaran terhadap UMK, tidak ada tindakan apapun. Nah, ini bagaimana? Kalau kami tanyakan kepada Apindo, apa fungsi Apindo selama ini? Kepada pengusaha-pengusaha yang tidak mematuhi aturan UMK. Tapi karena kami tidak egois seperti itu, kami hanya memberikan masukan-masukan termasuk kepada bidang pengawasan. Karena ini mohon maaf ya, tadi kami tidak bicara karena ada usulan Pak Foster, karena forumnya memang survei ekonomi nasional itu ya. Karena tadi dibuka oleh Pak Foster, kepingin oleh-oleh yang dari Surabaya kemarin, otomatis kami juga bicara melebar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami ini juga sebuah masukan yang menjadi pertimbangan bersama. Meskipun kita bergurau di sini, saya juga suka ya, karena kalau tidak bergurau ini ngantuk Pak, karena ruangannya ini AC. Saya ini perokok berat, kopinya sudah ada, tapi rokoknya tidak bisa, sehingga berkelep-kelepan. Ya untung ada Pak Fatur Rosi tadi, luar biasa. Tapi tak sopan. Membuat kita tangar ini. Yang kami kritisi Pak, waktu di Kadin kemarin itu tanggal 8, saya memohon dengan hormat kepada pemerintah, angka yang dikeluarkan oleh BPS ini boleh menjadi acuan tapi bukanlah mutlak sebagai dasar untuk merekomendasikan besaran UMK. Kalau ini mutlak, apa gunanya kita lagi? Nah, ini yang membuat kami termasuk PP 36. Kami juga mengkritisi karena PP 36 ini kan aturan turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020. Padahal undang-undang ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung. Bahasanya undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Ini masih ada tenggang waktu sekitar 2 tahun untuk memperbaiki. Artinya menurut kami undang-undangnya saja ini masih bermasalah. Tentunya boleh dibuat acuan, tapi acuan itu bukan mutlak.
undang-undang saja, undang-undang dasar 45 ya, karena orang Indonesia ini dipolitisin terus Pak, diamandemen beberapa kali untuk kepentingan, apalagi cuman undang-undang 13 2003, 11 2020, aturan turunannya, peraturan pemerintah dan lainnya sebagainya. Menurut kami harus ada itikat baik dari kita semua. Itikat baik itu yang paling utama menurut saya. Kalau itikat baik di antara kita ini memang ingin mensejahterakan buruh atau masyarakat kita di Jember ini, toh ini kan kembalinya kepada kita semua Pak. Daya beli termasuk apa yang menjadi keinginan bersama masyarakat Jember ini bisa lebih sejahtera, ini sebuah kebanggaan bagi perusahaan juga sebagai ladang kita dalam mencari nafkah. Ini mohon maaf sekali lagi karena saya bicara bebas. Tadi selipannya itu tadi waktu oleh-oleh di Gedung Kadin, usulan dari Serikat Pekerja Seluruh Jawa Timur itu sama dengan usulan kami dari Sarumusi, besarannya 10%. Dari Apindo sepakat ada kenaikan, tapi belum bersepakat dalam hal nilai. Ini kami dari Jember minimalnya 10% sampai 30%, sama minimalnya 10%. Karena angka di atas 10% menurut kami juga tidak rasional lah, meskipun bisa ya kalau kita punya etikat baik dengan diikuti kinerja yang juga baik. Kami juga kurang sepakat ketika ada semacam prediksi bahasanya tahun depan 2023 ekonomi ini sepertinya suram, sepertinya kita ini kok mendahului pencipta kita. Ya ini yang membuat akhirnya ketika ucapan, ya, anggapan, bahkan prediksi kita jadi doa Pak. Ketika itu sudah jadi doa, ya kita hanya berkutat pada persoalan itu. Seharusnya kita ini optimis. Bagaimana 2023 ini karena sudah mulainya dibuka, monggo. Dan saya juga mau dengan hormat, tadi Pak Gamsar sudah nge-share lagi ini COVID. Menurut saya COVID berhenti sudah. Jangan diperpanjang sudah. Hentikan COVID. Kalau Indonesia ini mau maju, COVID hentikan. Saya khawatir nanti digunakan 2024 Pak. Dibuat alat sebagai kepentingan politik. Nah, ini yang kami tidak suka. Pada akhirnya kita ini menjadi korban utama, terutama kami buruh dan rakyat akan menjadi komoditi non migas yang menjadi objek penderita terus menerus. Nah, ini yang kami tidak inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.